Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba melanjutkan belajar kita tentang cross product pada tensor. Dan pada kesempatan ini kita akan coba membuat program untuk menyelesaikan cross product ini eh, menggunakan MATLAB ya. Oke, ini sekedar contoh. Jadi misalnya kita punya sebetulnya sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya bahwa tensor itu adalah pengembangan dari vektor. Atau dengan kata lain, vektor adalah tensor untuk rank satu. Di misalnya satu, ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, atau dengan kata lain, tensor rank satu A dan tensor rank satu B, yaitu B. Di A adalah A1I plus A2J plus A3K dan B adalah B1I plus B2J plus B3K. Ini adalah vektor tiga dimensi yang melibatkan tiga matrik eh, basis vektor yaitu I, J, dan K. Nah, kemudian ketika A cross B sama dengan J, maka nanti bisa kita susun seperti ini. Jadi vektor basisnya adalah I, J, K. Dan yang ini adalah komponen untuk A1, A2, A3, B1, B2, B3. Dan ini sudah kita pelajari waktu membahas tentang vektor ya. Maka penyelesaian ini adalah nanti berarti adalah I dikalikan dengan ini A2B3 dikurangi A3B2 kemudian ditambah dengan J di mana ini A3B1 dikurangi A1B3 plus dengan K dikalikan dengan A1B2 dikurangi A2 kali B1. Nah, sehingga kita dapat hasil seperti ini ya. A2B3 dikurangi A3B2I plus A3B1 dikurangi A1B3J plus A1B2 min A2B1K. Ini seperti udah kita dapat waktu kita belajar vektor. Nah, nanti kita akan coba buat programnya. Dan setelah itu nanti kita akan coba juga selesaikan cross product menggunakan tensor Levi-Theta sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas. Oke. Kalau seandainya kita ini sekedar mengulang lagi. Jadi kalau seandainya kita punya vektor A cross dengan vektor B yang arahnya tegak lurus, maka kita akan menggunakan vektor C yang arahnya tegak lurus terhadap A dan tegak lurus terhadap B. Jadi vektor A cross B, kita akan mendapatkan vektor C, di mana C itu adalah tegak lurus terhadap A dan tegak lurus terhadap B gitu. Sehingga seperti atur tangan kanan. Jadi A menuju B, maka nanti vektor C itu adalah tegak lurus, yaitu arah ibu jari kita. Oke, sekarang akan coba kita buat program. Kalau ini sederhana sekali, memang kita tidak butuh iterasi ya. Ketika ada seperti ini, misalnya kita punya vektor, katakan aja A itu adalah 4, min 2, dan 1. 4 itu ke arah X, min 2 ke arah Y, dan Z itu adalah 1. Sementara untuk vektor B, X-nya adalah 1, Y-nya min 1, kemudian Z-nya adalah 3. Maka programnya itu tidak perlu iterasi, langsung program yang langsung aja, nggak perlu ada iterasi. Maka seperti saya jelaskan kemarin, kalau saya punya kebiasaan kalau buat program, kita awali dari CLC, kemudian setelah itu kita CLC itu untuk menghapus layar, kemudian ada clear all, ini untuk menghapus memori. Sehingga kalau seandainya ada variabel-variabel yang tersimpan di memori komputer kita, itu tidak mengganggu program kita. Dan setelah itu kita masukkan nilai A dalam bentuk matriks satu dimensi, 4, min 2, 1. B juga sama, matriks satu dimensi dengan 3 kolom, ya karena dia ada 3 dimensi, yaitu 1, min 1, dan 4. Maka dalam program seperti ini kita nggak perlu iterasi, langsung aja dikalikan, langsung aja dimasukkan. Ini misalnya hasilnya adalah C atau E loh dalam hal ini ya hasilnya. Kita tinggal masukkan.
Berarti kan ini ya, A2 dikali B3. Maksudnya adalah kita ngambil matrik A pada kolom kedua dikalikan dengan B3. Maksudnya adalah matrik B pada kolom ketiga dikalikan. Terus dikurangi dengan A3B2. Maksudnya adalah matrik A kolom ketiga dikalikan matrik B kolom kedua. Terus ini spasi. Ini spasi menunjuk kalau ini adalah hasil untuk X, terus yang merah ini adalah hasil untuk Y. A3B1 berarti A3B1 dalam kurung harus ya. Ini menunjukkan kalau kita mengambil kolom yang ketiga dan untuk B kolom yang pertama. Dikurangi dengan A1B3 berarti ini A1B3. Terus ini spasi lagi menunjukkan untuk kolom yang ketiga. Jadi ini A1B2, A1B2 dikurangi dengan A2B3, A2B3. Udah selesai gitu. Sehingga kita nanti akan bisa lihat, jadi kalau kita punya vektor tiga dimensi, vektor A, dan kita juga punya vektor B tiga dimensi. Nanti kalau kita operasikan dengan cross product, hasilnya juga vektor tiga dimensi yang arahnya tegak lurus terhadap A dan tegak lurus terhadap B. Jadi sangat simpel. Nah, sekarang kita akan coba lihat buat programnya ya. Ini saya copy aja, saya copy. Setelah itu saya paste di MATLAB. Ini MATLAB yang sudah terbuka. Setelah itu kita coba pakai new script. Ini udah new script. Saya paste di sini ya, saya paste di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini udah kayak gini aja. Setelah itu nanti tinggal kita sama dengan tadi ya. Jadi ini tadi ada spasi di daerah sini, ini spasi. Terus ini ada spasi di sini. Sehingga nanti hasilnya yang ini itu menunjukkan hasil untuk X atau I topi tadi. Terus yang ini itu menunjukkan hasil untuk untuk Y atau J topi tadi. Terus di spasi lagi. Terus ini adalah hasil untuk yang Z atau K topi tadi itu. Ini kalau kita simpan atau kita jalankan. Ya misalnya kita simpan tempatnya di tempat yang sama dengan kuliah kita, yaitu mata kuliah Fismat, saya taruh di Fismat 3. Oke, saya simpan di sini misalnya latihan namanya cross gitu ya. Cross product secara biasa misalnya begini ya. Cross product biasa. Nah, ini kalau udah kita jalankan, nah kita change folder. Nah, udah selesai udah jalan ini. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini kita aja dulu. Ini yang A kita buka aja. Jadi titik komanya kita buang. Yang B juga kita buang biar nanti biar kelihatan A berapa, B berapa, dan E itu berapa. Ini kalau kita jalankan, ya oke, udah kelihatan hasilnya mestinya. Nah ini hasilnya. Jadi vektor A adalah A min 2, 1, B adalah 1, min 1, 3, dan hasil cross produknya dengan rumus yang tadi sudah kita buat adalah min 5, min 11, dan min 2. Nah, kita bisa lihat ketika A itu vektor 3 dimensi, B vektor 3 dimensi, maka E sebagai hasil produknya juga vektor 3 dimensi. Dan ini nanti kalau seandainya kita cek ya, nah, pasti E itu tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan B. Nah, kalau pengecekan saya kira hal yang biasa ya. Nanti bisa Anda lihat lagi di mata kuliah tentang vektor gitu ya. Ya, saya kira sederhana seperti ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan Anda tanya ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan coba melakukan perhitungan cross product menggunakan rumus tensor yang melibatkan tensor Levi-Cita yang kita udah kemarin udah lihat ya. Jadi kalau kita punya tensor A yaitu AC, A dengan indeks J, dan kita punya vektor atau tensor B dengan indeks K. Ini kalau kita crosskan antara AC dengan BK, maka kemarin udah kita bahas, yaitu kita menggunakan operator epsilon Levi-Cita, yaitu E, I, J, K. Kemarin udah kita bahas. Permutasi I, J, K, dia akan bernilai 1 jika dia itu permutasinya apa namanya
genap ya. Jadi 1, 2, 3 atau 2, 3, 1 atau 3, 2, 1. Nah, dia akan bernilai minus jika ada namanya permutasi ganjil ya. Misalnya 1 harusnya kan 2, 3, tapi jadinya 1, 3, 2 gitu. Nah, maka dia min 1. Atau kalau dia awalnya dari 2, 2 harusnya kan 3, 1, tapi dia 2, 1, 3. Nah, itu berarti dia -1. Atau kalau 3 harusnya kan setelah itu 1, 2, tapi dia kok 3, 2, 1. Nah, ini berarti dia -1 ya. Kemudian kalau ada indeks yang double, misalnya I, J, K kok ada yang double, maka I-nya nilainya adalah 0. Nah, dan kemarin udah kita bahas ya tentang masalah ini. Apa namanya cara 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 membuktikannya, termasuk cara menggunakannya. Nah, sekarang kita akan coba buat apa namanya program komputer untuk menyelesaikan masalah ini. Memang kalau kita buat program, ini programnya tampak lebih panjang ya, tampak lebih rumit. Tapi kelebihannya program ini lebih general. Kalau yang tadi yang kita menggunakan rumus cross biasa, itu kelihatan sederhana, pendek sekali. Bahkan kita nggak perlu iterasi. Tapi sebetulnya itu rumusnya itu tidak general ya, sehingga kalau seandainya kasusnya berbeda, kemudian kalau seandainya vektornya itu apa namanya dimensi 4 atau lebih, itu jauh-jauh lebih kita harus buat program sendiri lagi gitu. Ini beda kalau kita pakai pakai Levisita ini dia jauh lebih apa namanya jauh lebih universal. Bahkan kalau seandainya vektornya itu ordernya sampai vektor order 5 atau order 6, order 7 itu nggak ada masalah gitu. Dia sifatnya universal. Jadi kelihatan lebih rumit tapi dia lebih universal. Oke, sekarang kita akan coba buat program. Sama seperti tadi, kita awali dari CLC ya. Ini untuk menghapus layar. Kemudian ini clear all, ini untuk menghapus memori. Kemudian setelah itu kita buat matrik AB, ini yang mau kita selesaikan. A nilainya adalah 4 min 2 1. B adalah 1 min 1 3. Ini seperti tadi, persis seperti tadi. Kemudian vektor E ini adalah hasil, nanti ya, hasil dari cross product. Tapi kita hitung menggunakan tensor gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini ada 3 indeks I, J, K. Indeks yang paling eh, luar itu adalah I, kemudian semakin ke dalam J, paling dalam adalah K. Nah, berarti karena di sini ada 3 indeks, otomatis nanti kita itu menggunakan for-nya itu 3 kali. Yang pertama for untuk I yang paling luar, di dalamnya I nanti ada for untuk J, di dalam J ada for untuk K gitu. Jadi seperti ini ya. Jadi ini for untuk I, di mana I dari 1 sampai 3 nanti ditutup dengan AND di sini, AND di sini. Kemudian di dalamnya ada for untuk J, juga sama dari 1 sampai 3. For ini juga ditutup dengan AND yang ini. Kemudian setelah di dalamnya lagi ada for untuk K. Ini K. Sama, K juga 1 sampai 3 dan ditutup dengan AND di sini. Oke, kayak begitu sederhana sekali. Nah, yang agak nggak sederhana itu ini membuat permutasi dari epsilon IJK ini ya. Nah, tadi kita sudah paham bahwa IJK itu jika ada yang double maka nilainya 0. Nah, berarti nanti kita pakai if di sini ya. Di sini nih. Jika if tidak sama dengan J, ini tidak, ini sama dengan ya. Nulisnya tak hingga sama dengan. Itu berarti tidak sama dengan. Jika I tidak sama dengan J, dan itu pakai dan 2 kali ya. Dan J tidak sama dengan K, dan I tidak sama dengan K. Ini untuk memastikan bahwa I, J, K tidak sama. Nah, kalau I tidak sama dengan J, J tidak sama dengan K, dan I tidak sama dengan K, maka kerjakan program di bawahnya.
Kalau seandainya kok nilainya ada yang sama, udah berarti terminate selesai gitu. Ya ini adalah untuk apa namanya menghitung rumus epsilon IJK. Itu yang pertama. Baru untuk memastikan bahwa tidak boleh ada indeks yang sama. Terus berikutnya, setelah itu kita masuk ke masuk ke permutasi. Nah, jika I sama dengan satu, J sama dengan 2, dan K sama dengan 3, atau saat I 2 maka J3 K1, atau saat I 3 maka J-nya 1 K-nya 2. Jadi 1 2 3 2 3 1, atau 3 1 2. Nah, maka nanti nilainya 1 ya. Berarti nanti AC dikalikan BK kali 1 ya, ini ya. Berarti AC dikalikan BK. Else, jika tidak begitu, berarti tidak 1 2 3, tidak 2 3 1, tidak 3 1 2, berarti yang lain. Nah, kalau yang lain berarti nanti A dikalikan C, sorry, AC dikalikan BK, kemudian diminkan di sini, ada min di sini ya, ada min di sini. Nah, setelah itu karena di sini J itu adalah indeks dummy double ya. K juga indeks dummy, udah kita bahas sesuai dengan kesepakatan Einstein. Jadi Einstein summation convention, maka dia itu menjumlah kalau ada indeks yang dummy. Maka nanti hasil dari J kita J C yang kita dapat itu ditambah dengan D gitu. Jadi hasilnya kita tambah. Nah, D awalnya nol. Maka nanti D ditambah dengan C. Kalau seandainya permotisnya genap, dia itu C-nya positif. Kalau seandainya permotisnya ganjil, maka C-nya negatif. Kalau seandainya ada indeks yang sama, C-nya nol. Berarti karena dia nggak akan dihitung di sini. Ditambah. Udah selesai. Selesai, ini kita kerjakan untuk yang pertama untuk I sama dengan 1 dulu. Jadi ini pertama kita I sama dengan 1. Jadi kita awali dengan D-nya 0 dulu ya. D-nya kita set ke 0 ketika I 1. Nah, kemudian hasilnya kita masukkan ke E. E pada saat I-nya 1. Itu hasil yang pertama. Setelah itu kita muter untuk I yang kedua. I yang kedua sama diawali dengan D dari 0 dulu. Nah, setelah itu nanti sama dengan tadi, J dan K itu mengalami iterasi 1 sampai 3 dan sama. Nanti dicek IJK-nya ya. Apakah dia itu permotusnya ganjil atau genap. Kalau genap positif, kalau ganjil dia negatif. Hasilnya ditambahkan ke D. Setelah itu nilainya dimasukkan ke E pada saat I-nya 2. Sehingga nanti saat E2, jadi maksudnya adalah kolom yang kedua, maka nanti D-nya kita masukkan. Setelah itu kita masuk lagi ke I yang ketiga. Ya, setelah I yang ketiga sama D-nya dinolkan lagi. Terus setelah itu J dan K disuruh iterasi lagi 1 sampai 3. Setelah itu dicek lagi ya apakah IJK-nya itu permutasi genap atau ganjil, ada yang sama atau tidak. Begitu selesai, kita tambahkan lagi ke D. Terus D-nya kita masukkan ke E. Udah selesai. Kayak gitu tak. Jadi di sini memang kita butuh 3 iterasi ya, karena ada IJK. Nah, ada IJK gitu. Dan yang IJK ini, yang epsilon IJK ini ada if 2 kali di sini. Yang pertama if untuk memastikan dia itu double atau tidak. Yang kedua apakah permutasinya ganjil atau tidak. Nah, mestinya kalau program kita ini benar ya. Nanti kalau ada yang salah sintaknya dicek atau kalau ada logikanya yang salah bisa dicek lagi. Nah, mestinya hasilnya sama dengan tadi. Oke, sekarang yang ini, sorry, yang ini coba saya copy aja ya. Ini saya copy, ini sudah jadi, saya copy. Kemudian saya masukkan ke sini, ke MATLAB. Saya buat M-file yang baru, saya new script di sini. Nah, saya copy di sini. Oke, ini hasilnya. Ini otomatis ke copy di sini ya. Nanti if for-nya ada 3, for-nya ada 3, for untuk IJK, if-nya ada 2.
if untuk memastikan double atau tidak, dan if untuk memastikan permutasinya ganjil atau tidak. Oke, nanti dimasukkan ke nilai D, ditambahkan ke D, dan D dimasukkan ke E. Dan hasil kita adalah E, tapi kita tutup ketika proses berjalan, sehingga nanti setelah selesai semuanya, baru di bagian akhir kita panggil lagi E sama dengan E. Oke, sebelumnya kita lihat ketika A 4 min 21, B 1 min 3 1 min 1 3, tadi hasilnya adalah di sini kita bisa lihat ya, min 5 min 11 min 2. Nah, sekarang kita coba jalankan yang ini. Kita jalankan yang ini, yang menggunakan Levisita tensor tadi. Nah, ini kita run, tapi kan belum kita simpan, dia pasti minta disimpan dulu. Kita namakan latihan cross gitu. Kita tambah Levisita gitu ya. Ini yang kita menggunakan tensor. Save. Nah, coba kita mestinya udah jalan ini. Udah jalan, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Min 5, min 11, 2. Jadi sama dengan yang tadi ya. Ya, memang ini programnya kelihatan lebih panjang kalau ketika kita menggunakan Levisita ini, tapi ini lebih general. Jadi lebih universal. Kalau kita menggunakan cross product biasa seperti tadi itu programnya manual ya. Kalau ini sudah pakai for, sudah pakai macam-macam. Dan kalau seandainya vektornya itu ukurannya tidak 3 kali 3, tidak tiga ya, tidak tiga dimensi, tapi sampai 5 dimensi, maka ini nggak ada masalah gitu. Jadi tetap bisa dikerjakan seperti ini. Jadi tidak perlu ada apa namanya, tidak perlu ada modifikasi. Paling yang sedikit dimodifikasi yang Levisitanya ini gitu. Oke, jadi saya kira seperti itu. Nah, ini adalah program eksplisit kalau kita menggunakan MATLAB. Oke, kemudian selanjutnya, nah kemudian MATLAB sendiri itu sebetulnya sudah punya function. Jadi kalau kita seandainya malas buat program, toh di MATLAB sudah ada. Maka MATLAB itu sudah ada functionnya. Nah, tapi memang kita juga perlu tahu ya program eksplisitnya. Jadi kalau suatu saat kita kerja bukan dengan MATLAB atau dengan Python atau yang lain, kalau seandainya functionnya belum ada, tetap kita bisa buat itu. Tapi kalau kita pakai MATLAB itu sudah ada function, kita tinggal pakai, jadi tidak usah buat lagi. Tapi sebagai seorang fisikawan, ya memang kita harus bisa membuat program sendiri gitu. Kalau seandainya function di MATLAB itu belum ada. Ini kalau di MATLAB, jadi perintahnya atau fungsinya cuma pakai begini, pakai cross. Jadi C C atau kalau tadi nama kita adalah E tadi ya. E sama dengan cross A, jadi dalam kurung buka A, B. Maka udah kayak gini toh. Nah, ini udah function ya, udah disimpan di MATLAB. Kita tinggal tinggal undang saja. Maka nanti hasilnya adalah min 5, min 11, min 2. Sebagaimana yang kita harapkan. Ya, sebelumnya coba kita coba kerjain aja ya. Kita kerjain, kita buka MATLAB kita. MATLAB kita adalah ini tadi. Terus ini yang bagian atas yang AB saya copy aja, saya buat sendiri di sini. Di sini. Terus yang ini saya buka aja. Terus nanti hasilnya namanya E gitu ya. E. Nah, perintahnya nanti cukup pakai cross saja. Cross S-nya 2. Jadi A, B. Udah kayak gini tak? Ini Pak, ini kita jalankan. Ini kita simpan namanya lat, misalnya cross, namanya ini pakai function gitu ya, function. Nah, lat cross function, save. Nah, ini kalau ini udah jalan mestinya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. A adalah 4 min 21, B adalah 1 min 1 3. Nah, E-nya hasilnya adalah min 5, min 11, min 2. Oke. Jadi dari sini kita sudah menyelesaikan pembuatan program untuk cross product dengan 3 cara. Yang pertama menggunakan cross product biasa seperti waktu kita belajar vektor. Yang kedua kita menggunakan tensor Levisita. Dan yang ketiga kita menggunakan function miliknya MATLAB. Oke, silakan nanti dicoba. Kalau ada kesulitan silakan tanyakan ke saya dan silakan diulang-ulang ya sampai Anda betul-betul paham. Oke.
Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas program pada apa namanya untuk cross product pada Tensor. Ya terima kasih atas. Oh ya, sedikit saya masih ada yang tersisa tadi ya. Sorry sorry. Ya mungkin kita bahas di lain waktu aja. Jadi gini prinsipnya kayak begini sebagai tambahan. Jadi kalau vektor itu kan hanya rang satu. Nah, tapi kalau tensor itu kan bisa rang 2, bisa rang 3 dan seterusnya. Nah, nanti kalau seandainya rang 2 gimana? Ya prinsipnya sama dengan tadi. Cuma nanti arahnya kalau misalnya kita pakai tensor rang 2, berarti kan matriksnya kan matriksnya kan dua dimensi berarti. Matriksnya ya. Ada dua indeks IJ gitu. Nah, nanti perkaliannya bisa ke kanan dulu, bisa ke bawah, bisa vertikal, bisa horizontal. Intinya seperti itu aja sebetulnya. Jadi sederhananya, jadi kalau tensor itu lebih general dibanding vektor. Kalau vektor itu hanya tensor rang satu. Jadi dia tadi yang sempat kita bahas itu sebetulnya adalah tensor rang satu atau vektor. Tapi caranya begitu. Jadi kalau kita sudah bisa yang untuk rang satu, rang 2 tinggal diperluas saja itu. Oke, saya kira itu yang bisa kita bahas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.